Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Yunita Juniati selaku moderator, Nur Aji Usman selaku pemateri pertama, Yusril Samsualam selaku pemateri kedua, Andi Imam Al-Faiz, dan saya Anwar. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama mempresentasikan mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap kasus tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun permasalahannya itu kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Adapun dampak yang kami temukan yang pertama yaitu gaji guru menunggak, terutama sekolah swasta. Yang kedua, sekolah tidak berkembang sehingga menyebabkan akreditasi stagnan dan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Stagnan di sini artinya stagnan itu saja, tidak berkembang dan tidak juga menurun. Kemudian dampak yang ketiga yaitu laporan keuangan tidak transparan. Perilaku di mana pelaporan keuangan bersifat tertutup yang dimaksud yaitu tertutup kepada masyarakat. Baik, untuk solusi mengenai masalah tersebut akan dipresentasikan oleh Yusril Samsualam. Adapun permasalahannya yaitu kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya berdasarkan keuangan yang berasal dari siswa. Adapun solusinya yaitu menurut penelitian Tio Yusion dari Sunade 2014 mengemukakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan sekolah yaitu membentuk kerjasama dengan pihak lain dengan cara melakukan LPR atau laporan pertanggungjawaban yang diawasi oleh pihak komite dan pengawas sekolah. Contoh kasusnya yaitu di sekolah pendidikan Madrasah Alia Jamiatul Mubati Cibiawang Malimpi. Sekian terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lain mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi mengatakan bahwa keuangannya tertutup, begitu, dan tidak terbuka. Dan Anda mengatakan tertutup itu maksudnya tidak boleh diketahui masyarakat. Kan pertanyaan saya, apakah memang harus diketahui masyarakat itu sumber dananya dan dananya? Apakah perlu diketahui masyarakat? Kan sedangkan kan itu dana dari pemerintah itu, otomatis jangan keluar juga pemerintahannya di situ. Apakah masyarakat itu ada haknya untuk mengetahui atau ada kewajiban untuk mengetahui itu dana? Dari teman-teman sekalian, pertanyaan dari saudara Ihsan akan dijawab oleh Yusril Samsualam. Yes, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan dari saudara Ihsan, perwakilan dari kelompok 1, apakah masyarakat perlu mengetahui tentang dana yang digunakan yang di sekolah? Di sini pertanyaan sebenarnya tergantung apa? Tergantung apakah sumbangsi masyarakat juga di sekolah tersebut ada atau tidak. Karena contohnya sekolah swasta jika memang tidak ada sumbangsi masyarakat, untuk apa masyarakat tahu? Namun ketika masyarakat ada kontribusi khususnya yang besar, contohnya memberikan sumbangan dan lain-lain, pastilah dana yang disalurkan itu harus transparan atau ditahu oleh masyarakat. Namun ketika kita berbicara secara umum, pastinya masyarakat harus tahu, karena yang dimaksud masyarakat itu sendiri bukan hanya orang yang di sekitar sekolah itu, tetapi orang di dalam sekolah itu termasuk dalam hal masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa masyarakat wajib tahu pendanaan dari sekolah tersebut. Bagaimana dengan saudara? Baik, mungkin masih ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi pemateri pertama oleh Saudara Indonesia mengatakan bahwa akreditasinya statis itu saja, tidak naik dan tidak turun. Padahal yang kita sudah tahu bahwa
sistem akreditasi itu setiap 5 tahun sekali. Yang saya tahu begitu. Kalau 5 tahun pasti diakreditasi ke sekolah. Sebab untuk menaik, kalau dipikir-pikir kalau start di situ saja jadi otomatis SOP-nya atau manajemen di sekolah itu buruk. Nah, mengapa saya mengatakan buruk? Karena ini stay di situ saja, tidak menurun dan tidak naik. Jadi dia kayak apa nih? Tidak ada urusan. Intinya kalau sudah akreditasi contoh sudah akreditasi C ya C saja. Jadi tidak ambil C aja. Itu. Ya tidak berusaha untuk memperbaiki sekolah. Jadi untuk apa? Untuk apa? Ambil dana. Mau siap berleha-leha. Yang dari Sudirman sudah dijawab. Untuk mengenai tentang akreditasi seperti yang dijelaskan saudara Sudirman tadi, berganti setiap 5 tahun sekali. Dan jika memang stagnan, otomatis artinya sekolah itu tidak berkembang. Artinya di situ-situ saja. Nah, yang dimana jelaskan tadi bahwa itu memang salah satu kekurangan. Artinya permasalahan yang didapat yang dijelaskan oleh saudari tadi. Nah, adapun solusi yang saya tawarkan tadi, salah satunya itu meningkatkan pendapatan sekolah dengan cara membentuk kerjasama. Artinya apa? Yang dijelaskan tadi baru melakukan kerjasama sehingga terjadi yang namanya stagnan. Dan juga di sini belum terjadi hasilnya. Artinya masih proses untuk meningkatkan, khususnya yang sekolah yang melaksanakannya. Belum 5 tahun, jadi akreditasi ini kan belum tahu apakah berubah atau tidak. Begini, yang saya tahu itu kan, bayangkan coba 5 tahun ini, 5 tahun. Setiap itu dana bos itu saya setiap satu berapa triwulan, 3 bulan 3 nanti, 3 bulan 1 triwulan. Itu masa selama 5 tahun ini kemana itu uang? Kalau mau dipikir secara kalau mau dipikir kemana ini uang, masa tidak ada perkembangan di sekolah itu? Kalau setiap satu kali dana bos terima contoh 64 juta, kemana itu uang 64 juta sampai bendara ini tidak melakukan kayak perbaikan di sekolah itu. Itu kalau paling sedikit itu tergantung, kan kita yang tahu bahwa dana bos itu tergantung dari siswanya. Semakin sedikit semakin sedikit. Kita kasih tafsiran kayak 10 juta lah satu kali cair. Jadi selama satu triwulan itu kemana ini dana bosnya? Kali 5 tahun. Masa tidak akan Ini bertanggung dengan makanya yang disampaikan tadi, maka dari itu untuk pendanaan itu harus terbuka, harus ditahu masyarakat, sehingga bukan hanya dari kepala sekolah yang mengevaluasi, tapi masyarakat juga. Karena jika tertutup tadi, maka masyarakat tidak tahu dana itu kemana, otomatis pasti persepsi masyarakat itu buruk terhadap sekolah tersebut. Dan begini, untuk pendanaan dari sekolah yang dijelaskan tadi, sebenarnya solusinya bukan hanya satu, tapi yang saya sebutkan hanya satu. Adapun solusinya seperti yang dijelaskan kelompok-kelompok tadi, ada yang mencari dana secara internal dan juga secara eksternal. Adapun yang internal tadi, contohnya dana pemerintah dan juga usaha-usaha dari anak-anak sekolah di sekolah, contohnya melakukan print out, usaha print di dalam sekolah, dan di luar contohnya dana sumbangsi masyarakat dan alumni. Nah, disitulah salah satu dananya. Tapi untuk peningkatannya bisa dilihat dari akreditasinya. Baik, mungkin masih ada kelompok lain yang mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafrifa, koordinator dari kelompok 4. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan, saya mendengar sedikit solusi dari yang diberikan tadi bahwa dengan pembuatan LPJ. Lantas bagaimana jika pembuatan LPJ itu sudah dilaksanakan dengan baik, namun di sini kan dananya kurang, jadi sudah bagus pengelolaannya, tapi kalau dananya kurang, ya bagaimana ceritanya?
bagaimana berjalan, sudah bagus di pengelolaannya, cuman ada nih laporan pertanggungjawabannya, cuma kan kurangnya di sini kan dananya kurang, jadi tidak bisa juga berjalan efektif itu sekolahnya.